Selamat datang di channel Fatfat. Kali ini kita akan mempelajari cara membuat layout HTML dengan menggunakan konsep CSS Grid. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari konsep CSS Box Model dan CSS Flex. Mari kita mulai. Langkah pertama adalah mari kita rancang dokumen HTML-nya. Di sini kita harus menuliskan semua elemen-elemen yang nanti akan dimasukkan untuk layout HTML-nya dengan menggunakan konsep grid. Misalnya di sini kita ada header, ada main, dan ada footer-nya. Kemudian berikutnya mari kita tambahkan CSS eksternalnya pada HTML kita yang masih kosong. CSS kita yang masih kosong. Di sini mari kita kasih sedikit penanda warna supaya nanti setiap elemennya itu bisa kita kenali dengan lebih mudah. Pada implementasinya, pemberian warna background di sini itu memang sangat tergantung dengan kebutuhan dan tidak wajib. Kita bisa menggantinya dengan gambar ataupun elemen lainnya. Oke, mari kita coba lihat hasilnya. Oke, ketiga elemen telah berhasil ditambahkan warnanya, warna backgroundnya. Berikutnya untuk bagian main, biasanya nanti akan berisi elemen-elemen lain seperti apa di sini. Misalnya di sana adalah ads. Misalnya nanti mungkin kita bisa masukkan dalam section. Ada konten juga. Bisa kita buat dalam bentuk H2 saja. Kemudian nanti berikutnya itu akan ada ads, misalnya untuk iklannya nanti. Kemudian satu lagi misalnya kita buat untuk menunya. Oke, konten ads dan menu telah berhasil kita tambahkan. Oke, mari kita kasih juga sedikit penanda warnanya ya, supaya kita bisa tahu itu ada bagian dari mana. Bisa kita buat ads-nya ada warna background-nya juga. Ada kontennya juga yang kita kasih warna. Dan terakhir adalah menu. Oke. Nah, kita udah punya warna yang berbeda-beda. Mari kita susun dia dalam bentuk grid. Nah, supaya nanti bisa disusun dalam grid, kita harus buat dulu sebuah kelas yang mungkin kita kasih namanya container grid. Ini nama kelas ini yang kita definisikan sendiri, nanti akan kita isikan properti-properti untuk kelas tersebut. Oke, kita akan display dia dalam bentuk grid. Oke, kalau kita sudah pakai konsep grid, maka nanti di sini kita akan menggunakan properti-properti yang memang cocok untuk grid. Misalnya di sini grid template kolom. Kita bisa masukkan nilai-nilai kolom yang sesuai gitu ya. Misalnya di sini kita pakai satuan fraction. Oke, jadi dalam bentuk perbandingan 141, artinya 1 fraction, 1 fr, 4 fr, dan 1 fr. Kemudian kita bisa kasih jarak untuk setiap item di dalam gridnya, baik untuk horizontal ataupun vertikal. Kita pakai grid gap. Kalau misalnya kita hanya ingin di kolom, maka kita bisa pakai grid column gap gitu ya. Tapi kalau kita pakai grid gap itu untuk kolom dan row. Kemudian kita bisa set grid template area. Nah, grid template area inilah yang sangat penting. Kita bisa definisikan nama-nama area tertentu, dan perhatikan setiap baris itu kita buat dalam bentuk sebuah
string baru dan kita kasih enter, yang menandakan itu adalah baris pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, untuk kolomnya harus diperhatikan baik-baik. Jika di atas kita buat kolomnya itu ada 3 satuan, maka di dalam stringnya itu juga harus ada 3 juga. Nah, kita bisa buat namanya sama, yang berarti nanti untuk area tersebut itu akan ditempati dengan satu elemen saja. Misalnya untuk header, kita nanti akan tempati full di atas semuanya, maka kita kasih create area namanya header, sesuai yang kita buat di atas tadi. Untuk mainnya, karena kita nggak ada lagi, maka kita hapus saja mainnya karena nggak terpakai. Kemudian untuk yang kelas ads itu nanti akan menempati area yang tadi kita sebut di atas, itu namanya adalah ads juga gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian untuk yang kelas konten itu akan menempati area yang namanya konten, dan konten itu ada di antara menu dan ads. Dan terakhir untuk kelas menu, dia akan menempati area yang namanya kita kasih tadi adalah menu gitu ya. Oke, kemudian terakhir adalah footer ya. Jadi kita akan menempatkan elemen footer itu pada area namanya footer yang sudah kita definisikan di bagian template area di grid. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, otomatis semua yang sudah kita buat template areanya itu otomatis akan ditempati oleh elemen-elemen yang kita sudah definisikan. Nah, supaya dia tampak lebih menarik, mari kita tambahkan sedikit jaraknya di dalam gitu ya. Bisa kita kasih padding di sana. Oke, kita rapikan sedikit ya. Oke, nah sudah ada ya, sudah kelihatan rapi di sini. Kemudian kita di HTML kita sudah bisa menambahkan konten-konten yang sesuai. Bisa di ads kita tambahkan sedikit teks. Di menu misalnya kita tambahkan unordered list-nya, di sana ada menu 1, 2, dan 3. Dan terakhir untuk kontennya, mari kita tambahkan konten yang sesuai. Misalnya kita tambahkan paragrafnya dengan teks yang lebih panjang. Oke. Nah, kita bisa tambah lagi sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi inilah bentuk grid, dimana kalau Anda perhatikan ketika kita menggunakan grid, kita lebih mudah lagi ya merancang sebuah layout HTML. Namun, bukanlah grid yang terbaik, bukanlah flex yang terbaik, bukanlah box model yang terbaik. Ini sangat tergantung dari case mana yang ingin Anda selesaikan. Namun kalau kita perhatikan lebih teliti, flex dan grid memang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknik lama yang menggunakan display table dan floating di box model. Jadi untuk teknologi web yang terbaru, biasanya kita akan menggunakan flex ataupun grid. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan CSS Grid. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.